Selamat pagi anak-anak. Hari ini kita akan belajar dari tema 5 subtema 2 dari PB yang ketiga dan 4. Kita akan lebih banyak mengenal kekayaan alam yang ada di negara kita. Mulai dari penampakan alam yang seperti di gambar itu. Itu ada gunung, ada hutan mangrove, ada hutan, ada sungai yang besar, kemudian ada sawah, danau, air terjun, dan lain-lain. Ya, mari kita belajar hari ini. Hari ini banyak sekali catatan-catatan yang penting. Silakan kalian memperhatikan dengan sungguh-sungguh, baik catatan maupun penjelasan. Terima kasih. Mari kita perhatikan. Baik anak-anak, silakan dibuka ke halaman 68. Silakan dibuka ke halaman 68. Sistem irigasi subak. Sistem irigasi subak. Kalian lihat di gambar itu, tanahnya bersab-sab karena di pegunungan. Nah, itu ada sistem irigasinya, ada pengaturannya. Nah, kalian lihat di layar, subak adalah organisasi. Jadi bukan airnya itu dia, tapi organisasinya. Organisasi yang dimiliki oleh masyarakat petani di Bali yang khusus mengatur tentang manajemen atau sistem pengairan atau irigasi sawah secara tradisional. Kenapa ada sistem subak? Awalnya itu dari parahyangan, yaitu hubungan yang harmonis antara manusia dengan Tuhan. Kamu lihat di masyarakat Bali mereka sangat menjaga alam. Kemudian pawongan, yaitu hubungan harmonis antara manusia dengan sesamanya, dengan sesama manusia. Ya, yang ketiga itu palemahan, hubungan yang harmonis antara manusia dengan alam dan lingkungannya, sehingga benar-benar dijaga di sistem subak itu. Airnya tetap harus jernih, tidak ada yang boleh membuang kotoran di pengairannya. Ya, mari kita pelajari lebih lanjut. Di slide berikutnya mari kita lihat. Ya, kalau di Jawa itu untuk pengairan yang di desa-desa itu yang mengatur adalah Joko Tirto, dulu namanya Joko Tirto, Jogo Banyu. Jadi orang yang bertugas, pamong desa yang bertugas mengatur pembagian airnya. Airnya jam segini waktunya ke sawahnya Pak ini, jam segini waktunya sawahnya ke Pak ini gitu. Nah, di Bali juga ada, tapi ada beberapa orang, yaitu pekasih atau kalian sebagai kepala subak, kepala organisasi tadi, ya. Wakilnya disebut pangliman. Kemudian sekretarisnya ada juru tulisnya yang disebut peyarikan. Lalu bendahara atau juru raksa itu petengan. Kemudian juga ada yang bertugas dalam urusan pemberitahuan atau pengumuman. Pengumuman pada siapa? Yang menggunakan air untuk sawah tadi. Yaitu namanya saya atau juru arah, atau juru uduh, juru tibak, kasinoman. Itu nama-namanya gitu. Kemudian yang urusan ritual keagamaan. Kamu juga pasti tahu sendiri bagaimana ritual keagamaan di Bali. Begitu ketat, begitu kental. Yang namanya pemangku. Nah, yang membanggakan adalah sistem subak ini sudah diakui oleh UNESCO. UNESCO itu salah satu badan internasional yang ada di PBB, Perserikatan Bangsa-Bangsa. UNESCO kepanjangannya United Nations Educational, Scientific and Culture Organization. Nah, sudah diakui sebagai warisan budaya dunia. Nah, membanggakan toh? Ternyata sistem subak di Bali itu sudah diakui UNESCO sebagai warisan budaya dunia. Di negara lain tidak ada ini. Ya. Baik, sekarang kalian lihat di halaman 69 yang bagian bawah. Tentukan pokok pikiran dan informasi penting dari bacaan dengan menggunakan tabel di bawah ini. Yang pertama adalah paragraf 1. Pokok pikiran sudah pernah diajari toh? Biasanya pokok pikiran itu ada di awal kalimat. Subak merupakan sekumpulan petani di Bali yang mengelola
sistem irigasi yang ada di sebuah kawasan persawahan. Itu yang paragraf 1. Paragraf kedua, pokok pikiran tetap yang atas. Sistem irigasi subak dipimpin oleh seorang pengatur yang disebut pekaseh atau klean subak. Ya, itu. Nah, untuk di paragraf 1, informasi yang penting adalah yaitu satu kelompok subak memiliki satu sumber air. Nah, para anggota subak menggunakan sistem gotong royong dan saling bantu dengan cara meminjam air, bukan utang ya, meminjam. Nah, setiap anggota bertanggung jawab terhadap penggunaan air. Dan ini airnya air bersih ya, air jernih. Jadi tidak boleh ada kotoran yang dibuang ke sungai untuk mengairi sawah, itu tidak boleh. Sudah ada pengaturannya. Kemudian di paragraf kedua, informasi yang penting adalah para pekaseh itu bekerja sama dengan kepala desa dan perangkat desa dalam menjalankan tugasnya. Pekaseh ini diangkat oleh petani, bukan oleh perangkat desa. Mereka mengatur dan memberitahukan ketersediaan air pada areal persawahan kelompoknya. Jadi mereka melaporkan, ya, kemudian diatur sendiri oleh para pemangku di subak ini. Berikutnya di paragraf ketiga, tetap pada kalimat yang pertama, sistem irigasi subak dibangun oleh masyarakat Bali sejak beratus tahun lalu sebagai bentuk kemandirian masyarakat dalam mengatasi persoalan air irigasi. Informasinya ada dua dari bacaan itu. Ya, subak tidak hanya memperhatikan sistem irigasi, tapi juga memperhatikan asas kerjasama dan keadilan. Terus kemudian informasi yang kedua itu subak diakui sebagai salah satu warisan dunia oleh UNESCO yang sudah Bari jelaskan tadi. Ya. Kemudian sekarang kalian lihat di halaman 70. Halaman 70 bisa kalian baca sendiri. Ya. Untuk mempresentasikan, tapi tidak perlu dipresentasikan. Nah, sekarang ke halaman 71. Dari bacaan Ayo Membaca. Ya, dari bacaan Ayo Membaca. Membaca tentang ketampakan alam. Biasanya ditulis kenampakan alam. Kenampakan alam di Indonesia itu kan bermacam-macam. Ya, ada kenampakan alam, ada kenampakan buatan. Nah, di masyarakat petani di Bali menggunakan subak itu untuk membantu ketersediaan air sehingga terjamin usaha pertaniannya dari kenampakan alam itu. Ya, itu di baris yang ke-6. Masyarakat petani Brebes memanfaatkan darinya sebagai penghasil bawang merah nasional. Kemudian masyarakat nelayan Banyuwangi memanfaatkan hasil ikannya diolah menjadi sarden yang dipasarkan ke seluruh Indonesia. Lalu informasi pentingnya apa? Kamu lihat yang tulisan biru itu. Informasi pentingnya ada 3. Masyarakat petani di Bali menggunakan subak untuk membantu ketersediaan air. Yang kedua, masyarakat petani Brebes memanfaatkan daerahnya penghasil bawang. Yang ketiga sudah Bari sebutkan tadi, masyarakat nelayan di Banyuwangi memanfaatkan hasil ikannya untuk diolah menjadi sarden yang dipasarkan di seluruh Indonesia. Informasi-informasi yang penting itu ternyata bisa kalian lihat ada di paragraf yang pertama dari Ayo Membaca. Itu jelas? Sekarang saatnya kalian buka ke halaman 72, peristiwa proklamasi kemerdekaan Republik Indonesia, hari yang sangat bersejarah yang kita peringati setiap tanggal 17 Agustus. Nah, Bari menulis singkatannya di situ. Proklamasi kemerdekaan Indonesia sebetulnya merupakan bagian dari pidato proklamasi yang disampaikan oleh Insinyur Soekarno sebagai wakil dari bangsa Indonesia. Ya, wakilnya bangsa Indonesia waktu itu Soekarno dan Dr. Andes Muhammad Hatta. Setelah melalui waktu yang sangat panjang, pengorbanan rakyat yang begitu besar,
akhirnya kemerdekaan dapat terwujud. Nah, penyusunan teks proklamasinya dilaksanakan di rumah Laksamana Muda Tadashi Maeda, itu tentara Jepang yang bersimpati terhadap perjuangan rakyat Indonesia. Ya, kemudian bisa kalian lihat di bawah halaman 73 itu teks proklamasinya. Ya, Pak Heri tidak akan menampilkan suara, tapi kalian baca sendiri. Kemudian yang bawah, berdasarkan bacaan di atas dan sumber informasi, jawablah pertanyaan itu. Mengapa bangsa Indonesia perlu melakukan proklamasi kemerdekaan? Nah itu, bangsa Indonesia perlu melakukan proklamasi kemerdekaan sebagai pengumuman kepada seluruh dunia bahwa bangsa Indonesia sudah terbebas dari penjajahan. Penjajahan siapa? Ya, yang menjajah Indonesia. Sehingga setelah terbebas dari penjajahan, tinggal bangsa Indonesia minta pengakuan dari negara-negara di dunia bahwa bangsa Indonesia sudah merdeka. Ya. Kemudian ke halaman 74. Apa akibat dari peristiwa proklamasi kemerdekaan terhadap kehidupan bangsa Indonesia? Akibatnya itu, kehidupan bangsa Indonesia akibat dari peristiwa proklamasi kemerdekaan terhadap kehidupan bangsa Indonesia adalah diraihnya kemerdekaan oleh bangsa Indonesia. Merdeka. Bangsa Indonesia sudah merdeka sehingga sudah mempunyai hak untuk menentukan nasibnya sendiri. Baik anak-anak, sekarang kita lanjut ke nomor 3. Bagaimana nilai-nilai persatuan dan kesatuan diterapkan pada peristiwa tersebut? Nah, persatuan dan kesatuan dari tokoh-tokoh Indonesia dalam mengupayakan proklamasi kemerdekaan, baik tokoh muda maupun tokoh tua, dan itu tidak lepas dari perjuangan seluruh rakyat yang bersatu untuk melawan penjajah. Ya. Kemudian yang keempat, tahukah kamu tentang peristiwa Rengas Dengklok? Ya, peristiwa Rengas Dengklok itu dikenal dengan penculikan Soekarno dan Muhammad Hatta oleh golongan muda. Soekarno dan Muhammad Hatta itu golongan tua. Ya. Pada tanggal 10 Agustus 45, Sultan Syahrir mendengar berita kekalahan Jepang dari sekutu. Mengapa Jepang kalah? Karena Jepang dibom atom 2 kali oleh sekutu pada tanggal 6 dan pada tanggal 9 Agustus. 6 Agustus dan 9 Agustus Jepang dibom atom oleh sekutu. Mereka luluh lantak, korbannya ribuan. Nah, kemudian Jepang mengibarkan bendera putih, tanda menyerah. Ya, tanda menyerah. Nah, setelah mendengar itu, Sultan Syahrir yang waktu itu golongan muda kemudian menghubungi rekan-rekan seperjuangannya yang pro kemerdekaan agar segera bertindak. Setelah itu golongan muda melakukan rapat di laboratorium itu, mikrologi, Jalan Pegasan Timur itu. Dari hasil rapat itu, mereka mendesak agar Soekarno-Hatta segera memproklamasikan kemerdekaan, paling lambat tanggal 16. Lalu, golongan muda diwakili oleh tokoh muda Darwis dan Wikono menghadap. Tapi Soekarno dan Hatta menolak. Karena apa? Karena tidak boleh gegabah. Ada panitianya tersendiri untuk mengumumkan kemerdekaan itu, yaitu PPKI. Nah, PPKI itu termasuk di situ ada Soekarno dan Hatta. PPKI itu bentukan dari Jepang, ya, untuk mempersiapkan kemerdekaan Indonesia. Karena golongan muda dan golongan tua tidak ada titik temu, maka untuk menjauhkan Soekarno dan Hatta dari pengaruh Jepang, maka diculiklah beliau-beliau itu, dibawa ke Rengas Dengklok. Begitu peristiwanya. Nah, kronologinya peristiwa Rengas Dengklok bisa kalian lihat di layar. Tanggal 16 Agustus 1945 pukul 3, golongan muda membawa Soekarno-Hatta keluar kota. Rengas Dengklok dipilih ya sebagai tujuan utama
karena letaknya strategis, karena di dekat Tangsi. Tangsi itu markas pembela tanah air, tentara peta itu. Kemudian pukul 6.30 pagi, Bung Karno dan Bung Hatta tiba di situ. Kemudian disambut rakyat di Rengas Dengklok. Jam 11, bendera Jepang Hinomaru diturunkan oleh rakyat Rengas Dengklok. Kemudian bendera merah putih dinaikkan. Ya, bendera Jepang itu namanya Hinomaru. Ya. Keberanian para pemuda dan rakyat ini menjadikan Rengas Dengklok sebagai daerah pertama negara Republik Indonesia, ya, daerah pertama. Kemudian di Rengas Dengklok, Soekarno-Hatta singgah di sebuah rumah milik Jiao Qisiong, seorang petani keturunan Tionghoa. Kenapa rumah itu dipilih? Karena tertutup rimbunan pohon dan tidak mencolok. Nah, setelah perundingan di Rengas Dengklok itu selesai, malam harinya mereka kembali ke Jakarta untuk menyusun teks itu, dan pada tanggal 17 Agustus 1945 barulah diumumkan proklamasi kemerdekaan Republik Indonesia. Sekarang kalian perhatikan ke halaman 75. Jelaskan nilai-nilai persatuan dan kesatuan yang ditunjukkan masyarakat Bali melalui sistem subak. Persatuannya apa ya? Gotong royong itu. Gotong royong dan saling membantu dalam masalah pengairan. Selain itu, persoalan pertanian dibahas secara musyawarah. Jelaskan contoh sikap kegiatan ekonomi masyarakat yang tinggal di daerah pantai. Yang pasti itu, menangkap ikan, terus memanfaatkan air laut untuk membuat garam. Tapi tidak semua air laut bisa dipakai untuk garam ya. Tidak semuanya, hanya air laut yang tingkat keasinannya tinggi dan bisa untuk menjadikan garam itu. Kemudian menjual ikan, ada juga yang menjual kerajinan dari kerang, sewa perahu, nah, macam-macam. Kemudian nomor 3, jelaskan secara singkat peristiwa proklamasi kemerdekaan Republik Indonesia. Nah, itu kalian perhatikan sungguh-sungguh di situ ya. Peristiwa Rengas Dengklok yang tadi depan, ya, di Jakarta ke rumah Laksamana Maida, ya. Kemudian penyusunan teks proklamasinya oleh 3 tokoh, Ahmad Subarjo, Insinyur Soekarno, dan Muhammad Hatta. Ya, teksnya diketik oleh Sayuti Melik, kemudian ditandatangani oleh Soekarno-Hatta dan diumumkan di Jalan Pegangsaan Timur nomor 56, dibacakan oleh Insinyur Soekarno pada pukul 10. Kita lanjut ke nomor 4. Tahukah kamu mengapa golongan pemuda minta Soekarno dan Hatta membacakan teks proklamasi? Itu agar bangsa Indonesia segera bebas dari penjajahan. Kenapa kok Soekarno-Hatta? Karena mereka adalah, beliau-beliau ini adalah tokoh-tokoh untuk kemerdekaan bangsa Indonesia. Apa manfaat yang diperoleh dari rakyat Indonesia dengan adanya peristiwa proklamasi kemerdekaan Republik Indonesia? Kehidupan rakyat Indonesia menjadi lebih sejahtera karena tidak ada lagi pertumpahan darah, kerja paksa, dan pajak yang mencekik. Ya, kerja paksa di zaman Belanda namanya kerja rodi. Kalau kerja paksa di zaman Jepang namanya romusa. Itu sama-sama kerja paksa. Jadi bekerja tanpa upah. Ya, bekerja tanpa upah. Itu. Baik, sekarang kita akan membahas materi yang baru, yaitu ketampakan alam dan ketampakan buatan. Biasanya ditulis di kenampakan. Ya, kalau kenampakan alam adalah segala sesuatu yang berada di atas bumi, baik yang berada di darat maupun di laut. Ini sudah ada. Jadi sudah ada tanpa diciptakan oleh manusia. Kalau diciptakan manusia itu yang buatan itu. Itu timbul karena apa? Kenampakan alam itu karena peristiwa-peristiwa alam yang terjadi di permukaan bumi. Contoh kenampakan alam itu ada kepulauan. Indonesia ada 17.508 pulau. Yang dihuni 931 pulau. Ya, kemudian daratannya
Dataran tinggi ada dataran rendah, ada dataran tinggi, gitu ya. Dataran rendah ketinggian 200 meter dari permukaan laut. Ukurannya itu DPL biasanya dari permukaan laut. Kemudian yang dataran tinggi itu memiliki ketinggian antara 200 sampai 500 meter di atas permukaan laut. Kemudian perairan. Nah, karena wilayah Indonesia yang sangat luas, perairannya yang lebih luas daripada daratannya, maka Indonesia disebut negara maritim. Nah, kalau ditanya, mengapa Indonesia disebut negara maritim? Karena mempunyai perairan yang luas, lebih luas dari daratan. Ya. Kemudian tanah, ya tanah. Penampakan alam yang keempat adalah tanah, di mana umumnya keadaan tanah Indonesia merupakan tanah yang subur. Kenapa tanah yang subur? Karena banyak gunung berapi. Jadi letusan gunung berapi itu sangat bermanfaat untuk menyuburkan tanah. Juga banyak hutan dan juga curah hujan yang teratur. Jadi musimnya hujan pada bulan ini sampai ini, musimnya kemarau bulan ini sampai ini gitu. Kemudian hutan. Nah, di Indonesia banyak sekali terdapat hutan. Hutan adalah sumber kekayaan alam yang dapat diperbarui, ya. Nah, sekarang kita belajar tentang kenampakan buatan atau kenampakan buatan. Segala kenampakan yang ada atau disengaja dibentuk oleh manusia. Ini bentuknya secara disengaja ataupun tidak sengaja, tapi bentukan manusia. Itu ada waduk, ya, ada waduk untuk pengairan, lahan pertanian atau perkebunan, jembatan jalan raya, stasiun, pelabuhan, bandar udara, ada semua itu, ya. Kebun binatang atau cagar alam, kebun binatang ini. Kemudian pemukiman penduduk dan gedung-gedungnya itu ada gambarnya. Itu yang dinamakan kenampakan buatan. Ya. Tugas kalian hari ini adalah menjawab 5 pertanyaan di situ, yaitu manfaat persatuan dan kesatuan dalam mengelola sumber daya alam dan hasil bumi. Kemudian hal-hal apa yang dapat terjadi jika sumber daya alam dan hasil bumi tidak dikelola dengan mengedepankan persatuan dan kesatuan. Lalu berikan contoh menggunakan 2 daerah yang mempunyai ketampakan dan sumber daya alam yang berbeda. Misal di Aceh itu sumber daya alamnya apa? Kemudian di Lampung sumber daya alamnya apa? Beda pasti. Ya. Kemudian di Jawa, misalnya di Jawa Timur itu banyak tanaman padi, ya. Tapi di Papua banyak tanaman apa, ya. Kemudian yang disebutkan sikap-sikap yang dapat memperkuat persatuan dan kesatuan bangsa, banyak yang disebutkan 2 saja, ya 2 saja. Kemudian bagaimana pengaruh letak geografis Indonesia? Letak geografis Indonesia itu letak Indonesia berdasarkan garis lintang dan garis bujur. Juga letak Indonesia yang berada di sebagian negara berada di antara benua Asia dan benua Australia. Ya. Pertanyaan sebenarnya mudah kok. Bagaimana pengaruh letak geografis Indonesia dengan kehidupan masyarakat yang agraris? Yang agraris apa? Banyak masyarakat Indonesia yang bekerja sebagai petani. Pengaruhnya apa? Pengaruh para petani karena letak geografis Indonesia. Gitu. Demikian tugas hari ini. Silakan mengerjakan. Selamat belajar. Jangan lupa tetap jaga kesehatan. Tuhan memberkati.